Saudara dan saudari yang terkasih, salam jumpa lagi. Jika video sebelumnya membahas tentang pandangan gereja terhadap ajaran sola scriptura, kali ini kita lebih fokus pada sola fide, tepatnya tentang pandangan Katolik menolak ajaran sola fide atau ajaran yang mengatakan hanya iman yang menyelamatkan kita. Saudara, dalam teologi Kristiani, perdebatan mengenai sola fide, hanya iman, adalah salah satu perbedaan paling mendasar antara gereja Katolik dan para reformator seperti Martin Luther. Gereja Katolik menolak istilah hanya atau sola dalam hal iman, bukan karena meremehkan iman, melainkan karena memandang bahwa iman tidak bisa dipisahkan dari kasih dan ketaatan, atau iman tidak bisa dipisahkan dari perbuatan. Saudara, bayangkan kita sedang membicarakan tentang sebuah hubungan kasih. Karena bagi gereja, iman itu bukan soal dokumen hukum, tetapi terlebih-lebih soal hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sekarang, mari kita bahas tentang sola fide. Bayangkan ada seorang pria yang berkata kepada istrinya, "Aku sangat mencintaimu. Aku percaya padamu sepenuhnya." Namun, sepanjang hari pria ini tidak pernah membantu istrinya, tidak peduli saat istrinya sakit, bahkan kadang bersikap kasar. Pertanyaannya, apakah ucapan "aku cinta padamu" itu ada artinya? Tentu tidak. Istrinya pasti akan bilang, "Kalau kamu memang mencintai dan percaya padaku, tunjukkanlah lewat tindakanmu." Nah, inilah inti mengapa gereja Katolik kurang sreg dengan istilah hanya iman, sola fide. Alasan yang pertama, iman bukan sekedar setuju di kepala. Bagi Katolik, iman bukan cuma sekedar kita angkat tangan dan bilang, "Ya Tuhan, aku percaya Engkau juru selamatku," lalu selesai, lalu kita selamat. Gereja Katolik percaya bahwa iman itu harus bernafas. Nafas dari iman adalah perbuatan kasih. Kalau tidak bernapas, iman itu mati. Alasan yang kedua, Tuhan ingin ada kerjasama. Kita tidak bisa menjadi pasif. Analoginya seperti ini. Tuhan itu seperti orang tua yang sedang mengajari anaknya menggambar. Si ayah yang memegang tangan anaknya, menyediakan kertas dan krayonnya. Tapi si ayah ingin si anak juga menggerakkan tangannya. Apakah si anak yang menggambar sendiri? Tidak. Itu semua karena ayahnya. Tapi apakah si anak cuma diam saja? Tidak juga. Ada kerjasama yang manis di sana. Alasan yang ketiga, surga bukan soal tiket, tapi soal keserupaan. Pandangan sola fide seringkali membuat orang merasa iman itu seperti tiket masuk surga. Begitu punya tiket, ya sudah aman. Asal percaya Yesus, pasti sudah selamat. Tapi gereja Katolik melihatnya berbeda. Keselamatan itu seperti proses menjadi atlet. Iman adalah keputusan kita untuk mulai berlatih, tapi perbuatan baik adalah proses latihannya itu sendiri. Tuhan ingin kita tidak hanya masuk ke surga, tapi menjadi pribadi yang layak berada di sana. Karena hati kita sudah diubah menjadi penuh kasih lewat perbuatan kita di dunia. Nah, saudara dan saudari yang terkasih, kalau ditanya, jadi kita selamat karena apa?
Orang Katolik akan menjawab, kita selamat karena rahmat Tuhan yang kita terima lewat iman yang bekerja melalui kasih. Sederhananya, iman dan perbuatan itu seperti dua kaki yang sedang berjalan. Kalau cuma pakai kaki kanan, iman saja, kita bakal melompat-lompat di tempat dan capek sendiri. Kalau cuma pakai kaki kiri saja, perbuatan saja, kita seperti orang yang berusaha jalan tapi tanpa arah dan tujuan. Tetapi kalau kita pakai keduanya, kita benar-benar sedang berjalan menuju Tuhan. Saudara dan saudari, Gereja Katolik selalu ingat kata-kata di surat Rasul Yakobus, bab 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi bagi Katolik, iman itu tidak sendirian. Iman selalu membawa teman-temannya, yaitu harapan dan kasih yang nyata. Akhir kata, jika bagi mereka iman adalah akar dan perbuatan adalah buah, buah hanya bukti, bukan syarat, maka bagi Katolik, iman adalah tubuh, sedangkan kasih dan perbuatan adalah nafas. Tanpa nafas, tubuh itu mati. Sampai jumpa di video berikutnya.